Pada Juli 2018 lalu, kalau teman-teman masih ingat, TikTok pernah dilarang pengoperasiannya di Indonesia sebagai sebuah platform media sosial dikarenakan banyak konten negatif yang beredar. Salah satu yang menjadi concern adalah karena pada waktu itu TikTok belum ada tim Mimin Momot alias moderasi konten yang berfokus pada membersihkan TikTok dari segala bentuk konten yang berbau perundungan, porno aksi, pornografi, challenge-challenge sampah, dan lain sebagainya. Gue dan rekan-rekan sempat sedikit membantu mereka ketika itu memberikan saran pada bagaimana sebaiknya TikTok beroperasi di Indonesia. Tapi belum lama ini, Menteri Koperasi dan UMKM Pak Teten Mas Duki sempat bikin heboh nih soal melarang TikTok Shop. Pak Teten, ini beneran? Waktu Juli 2018 dulu itu memang pelarangannya adalah terkait dengan sesuatu yang sangat beralasan. Dan gue pribadi sangat mendukung yang namanya pemoderasian konten, peraturan komunitas, dan filtrasi keywords yang kemungkinan besar membawa dampak negatif bagi para penggunanya yang umumnya dulu adalah para remaja tanggung. Tapi kemudian setelah TikTok berbenah, memasangkan tim yang dedicated untuk memonitor jalannya percakapan, menerapkan berbagai macam filtrasi, sehingga perbacotan di kolom komentar di platform media sosial yang baru masuk pada akhir 2017 di Indonesia itu tidak lagi terkesan norak. Hingga pada akhirnya sampai sekarang pengguna TikTok di Indonesia sudah mencapai 113 juta orang kalau kita ambil data dari kompas.com ya. Kalau dari data yang dimiliki oleh kompas.com, kita bisa berbangga bahwa pengguna TikTok di Indonesia terbanyak kedua di dunia setelah AS. Sebetulnya sedari awal, kenapa sih TikTok ini bisa laku banget? Dalam arti, kok bisa cepet banget gitu mereka traction penggunanya ya? Nggak kayak threads-nya Instagram yang belum sempat disiram, sudah layu berkembang. Pertanyaan itu bisa juga disimak di penjelasan gue soal perkembangan ekonomi digital di Cina yang udah sempat dirilis di Caguan bulan Mei tahun 2022 lalu. Coba deh scroll-scroll lagi ya. Dalam arti bagaimana? Dalam arti, kenapa TikTok bisa laku dan punya traction yang hebat? Karena serta-merta penerapan teknologi algoritma dan AI yang sebetulnya nggak ribet-ribet amat dari sudut pandang developer yang sudah jago tentunya ya, bukan sudut pandang gue. Terbuktikan dulu waktu TikTok awal-awal digunakan oleh pengguna di luar Cina, misalnya banyak filter muka macem-macem gitu kan, itu TikTok duluan kan yang mengeluarkan fitur itu. Baru kemudian misalnya ikutan deh berbondong-bondong gitu kan, Snapchat, Instagram, dan lain sebagainya masukin fitur filter-filter muka lah. Lalu kemudian soal fungsi live yang dimiliki juga banyak fiturnya gitu kan, yang kemudian fitur-fitur pada live itu juga diikutin oleh platform medsos lainnya, itu TikTok juga yang memulai. Menurut gue di sini ada jurang ekspektasi yang tidak ketemu, yaitu pandangan bahwa teknologi Cina itu belum maju dan kurang bisa merambah pasar global karena stereotip mau itu produk fisik maupun produk non-fisik asal datangnya dari Cina berarti jelek. Tapi kemudian macam TikTok begini bisa mendobrak itu semua. Dan praktis TikTok bisa dibilang paling tidak di Indonesia juga merupakan pemenangnya dari sekian banyak pesaing yang juga berasal dari Cina untuk mengambil peruntungan di pasar Indonesia. Ternyata juga belum berhasil kan. Gue di akhir tahun 2018 lalu sempat juga berkunjung ke kantornya ByteDance di sana di Cina. Holdingnya TikTok ya, yang kantornya itu gede banget dan kelihatan kalau mereka bukan bisnis kaleng-kaleng. Produk-produk mobile apps-nya ByteDance itu juga banyak banget ya, nggak cuma TikTok atau Douyin, TikToknya Cina, tapi juga ada yang soal lifestyle, messaging, musik juga ada gitu kan, forum online dan lain sebagainya. ByteDance juga sebetulnya sudah merilis terlebih dahulu Douyin atau TikTok yang khusus pasar Cina itu di tahun 2016 lalu. Sebetulnya terhitung cukup cepat mereka bisa ekspansi keluar setelah 1 tahun mendapatkan traction yang memuaskan di pasar domestik. Dalam arti begini teman-teman, kita harus lebih melek dunia. Perkembangan dunia itu seperti apa? Sangat cepat sekali.
Kita nggak bisa abai dan merasa hidup kita aman-aman aja nih, tentrem-tentrem aja nih, tanpa persaingan, tanpa ada pengaruhnya dari luar sana. Terlebih lagi menurut gue, dan gue bukanlah regulator soal ini, tapi mbok ya kalau pemerintah dalam hal ini Kemenkop UKM membuat satu regulasi, itu ada beberapa poin dulu nih yang kita harus perhatikan. TikTok ini memang merupakan satu fenomena dunia. Bahkan dibilang sempat menggunakan data pengguna mereka di AS untuk bias kepentingan intelijennya Cina dan ada kepentingan PKC di aplikasi tersebut. Sama membahayakan mentalitas pengguna di Amerika Serikat. Tapi ternyata hal itu juga sudah dibantah oleh CEO TikTok yang berkewarganegaraan Singapura, Shou Zi Chou, pada Congressional Hearing awal tahun 2023 lalu. Bahkan isu TikTok di Congressional Hearing di US itu dulu ya sempat jadi pembahasan yang bipartisan di AS karena memang sepakat mereka punya musuh yang sama supaya tidak ada app asal Cina yang memiliki traction begitu kuat merangsek di pasar pengguna AS. Oke, gue nggak mau panjangin soal apa yang terjadi di AS itu ya. Kalian coba googling sendiri aja deh kelanjutannya soal Congressional Hearing itu seperti apa. Tapi begini ya, yang dipermasalahkan itu sebetulnya apa sih gitu kan? Ini harus clean and clear dulu. Ada pelanggaran apa yang dilakukan oleh TikTok? Peraturan mana yang dilanggar? Lalu sebetulnya untuk regulasi mobile app ini domainnya siapa? Kementerian siapa? Jangan jadikan isu begini jadi komoditas persaingan pengaruh di tingkat elit. Karena begini, jangan juga sampai-sampai ini kan urusannya soal inovasi ya. Oke lah yang terjadi di 2018 lalu itu karena memang kesalahan tim ByteDance dan kemudian TikTok Indonesianya yang mereka tim operasionalnya belum komplit. Mereka salah memprediksi karena di Cina itu anak di bawah umur 16 tahun itu nggak boleh pegang HP sama orang tuanya. Kalaupun ada itu sangat sedikit sekali. Karena orang tua di Cina itu sangat ketat soal penggunaan gadget ya, biar anaknya bisa sekolah yang benar, biar berprestasi, biar nggak dikit-dikit curhat di stories tapi kerjanya rebahan, biar bisa meningkatkan taraf hidup keluarga mereka dan lain sebagainya gitu kan. Tapi kesalahan TikTok waktu masuk pasar Indonesia dipikirnya demografi marketnya sama, yaitu pengguna dengan usia 16 sampai 24 tahun yang banyak pakai Douyin di awal-awal peluncurannya di Cina. Mereka baru paham kalau bahkan anak usia 10 tahun bahkan lebih kecil di Indonesia sudah aktif pakai gadget kan. Makanya ada kesalahan dari perencanaan dan kenyataan di pasar. Tapi waktu itu kan juga sudah santer aja bahwa TikTok itu dibilang merusak moral dan akhlak. Ya agak susah ya kalau masuk ke pembahasan itu gitu kan. Karena sekali lagi ini soal inovasi teknologi yang sebaiknya kita jangan jadi katak dalam tempurung. Merasa kita tidak perlu menyesuaikan diri dengan zaman. Balik lagi ke persoalan, sebetulnya kalau disimak dari beberapa penjelasannya Bang Vicky ya, staf sus Menteri Teten Mas Duki, gua rasa sih concernnya justru lebih soal ke produk-produk yang beredarnya. Karena banyak produk-produk tersebut harganya nggak make sense dan berpotensi untuk mengalahkan produk UMKM. Tapi ya gimana ya? Apa hubungannya melarang adanya TikTok Shop? Gue sendiri juga masih nggak masuk di nalar. Karena ya kalau mau soal regulasi ya Pak Zul Hasan juga sudah dari awal beliau bilang memang sedang merevisi Permendak nomor 50 tahun 2020. Tapi revisi atau adendum Permendak itu kan belum final. Nggak tahu juga kapan bakal diketok bersama dengan DPR sehingga ini udah jadi fix. Baru kemudian mungkin dari situ juga bisa ditarik payung regulasinya yang lain. Tapi sekali lagi, itu pun juga dari Kementerian Perdagangan ya teman-teman, bukan dari kementeriannya Pak Teten. Perkuatan soal proteksi jenis barang-barang impor yang nantinya ada positif dan negatif list, gue pribadi sangat mendukung. Itu harus. Tapi ada tapi besarnya. Ya mbok juga capacity building itu di tingkat UKM juga dilakukan dengan serius dong, bapak-bapak menteri yang terhormat. Jangan kebanyakan bikin acara di hotel-hotel, tapi konkretisasinya juga dirasa kurang. Gue sendiri sih sampai saat ini ya nggak main impor ya, jadi nggak ada tuh beban moral soal ini.
Tapi kembali lagi, yang namanya regulasi pemerintah pusat itu bisa jadi presiden buruk kalau dikeluarkannya serampangan kan. Kabar pelarangan begina begitu, itu kan seluruh dunia yang mengawasi. Tentu para pengamat itu juga akan bertanya-tanya, kenapa ini soal pelarangan mobile app tapi bukan dari domainnya di Kemenkominfo. Dan apalagi masih dari mengutip wawancara Bang Stafsus Vicky di CNN Indonesia beberapa waktu lalu, beliau bilang kalau regulasi ini juga akan diterapkan di platform-platform medsos lainnya. Nah, kalau begini bukannya malah jadi lebih sumir. Apalagi dikesankan Kemenkop UKM nyuruh-nyuruh TikTok untuk memilah mana fungsi medsos dan mana juga fungsi e-commerce-nya. Tapi ya tunggu dulu, sejak kapan pemerintah Indonesia punya klausul definisi soal media sosial dan e-commerce? Batasannya ya, ini gue beneran nanya nih, kalau ada yang tahu tolong tulis di kolom komentar ya. Kalau begitu caranya, apa misalnya nanti kemudian platform e-commerce dan marketplace di Indonesia juga nggak boleh dong punya aktivitas atau fitur yang fungsinya layaknya seperti sebuah aplikasi media sosial? Bingung nggak? Gue aja sih bingung gitu. Kalau gue bingung, jujur, gue lebih sepakat pendapatnya Bang Fitra Faisal, ekonom UI, di wawancaranya sama CNBC Indonesia soal polemik ini. Beliau menyampaikan, ya kalau misalnya kita nggak bisa melawan mereka dalam arti yang besar-besar itu, aplikasinya dan lain sebagainya, bergabung aja. Tapi tentu bergabung dalam artian positif ya, bukan dalam artian peta koalisi pilpres yang lagi rame dan bikin sana-sini jantungan. Apalagi ada pernyataan soal di Cina aja tidak ada monopoli soal aplikasi ini. Ya memang betul. Tapi pertanyaannya, apakah benar TikTok ini memonopoli di Indonesia? Ada fakta-fakta konkretnya kah? Atau ya bagaimana? Karena setahu gue yang juga nggak terlalu aktif buka TikTok, ini kembali lagi soal betapa traction atau betapa agresifnya tambahan pengguna dan interaksi pengguna TikTok sebagai mobile app ini yang memang kelewat cepat. Kalau dibilang memonopoli lah, wong kemudian platform marketplace dan e-commerce di Indonesia juga mengikuti format yang TikTok punya buat live-live gitu kan. Gue bukan yang gak prihatin dengan kenyataan bahwa banyak bapak, ibu atau rekan-rekan yang masih milenial, pedagang di pusat-pusat perbelanjaan, khususnya di Jabodetabek yang apalagi karena pandemi kemarin masih seret jualannya karena gempuran teknologi online untuk jualan. Tapi sekali lagi ya Bapak Ibu sekalian, inilah pahitnya kalau kita berhadapan dengan perkembangan zaman yang serba sangat cepat. Gue sendiri dalam hal ini bikin konten seperti ini bisa dibilang ya skalanya masih UMKM kan. Mungkin kalau Om Deddy sudah konglomerat lah levelnya. Tapi sebetulnya bisa kita lihat juga secara baik-baik nih, apakah ini soal perlindungan terhadap gempuran produk impor yang harganya nggak make sense, soal duitnya nggak lewat masuk pajak dari transaksinya di TikTok Shop, soal perizinan lisensi transaksi keuangan yang juga sudah dikasih keterangan oleh BI juga beberapa hari waktu lalu, atau soal apanya? Kalau soal economic of scale, produk-produk Cina yang harganya nggak make sense, maka belajarlah bagaimana bisa pemerintah kita secara efektif mengembangkan UMKM seperti di Cina dulu juga mengembangkan UMKM-nya mereka. Atau bottleneck terbesar dari produk UMKM itu ya di mana aja, apa aja, sehingga harga retail yang dijual ke konsumen bisa sangat ditekan kan. Gua rasa Bapak Ibu di Kemenkop UKM itu udah pada tahu semua jawabannya. Balik lagi, hajatannya soal apa dan ini hajatannya siapa kan? Kalau soal pajak dari bisnis digital yang dirasa kurang banyak masuk ke Indonesia, gue setuju. Kejar terus, tapi yang gue deh kayak Google dan kawan-kawan juga dikejar ya. Jangan karena ini isu Cina dan dianggap bisa meramaikan menjadi top of mind gitu kan. Jadi kesannya ya tebang pilih gitu. Tapi hikmah yang bisa diambil di sini, mudah-mudahan Menteri Teten dan Menteri Budi saling bisa duduk gitu ya bersama-sama gitu kan, bahas soal bisnis digital, proteksi UKM dan bagaimana menelurkan kebijakan yang nggak pasang surut, ya nggak ganti-ganti juga ke depannya. Atau ya sekalian kayak Cina, rule of the game-nya udah jelas dari awal, pasang itu yang namanya the great firewall buat Indonesia. Jadi kita semua enak. Startnya jelas dari mana ke mana. Kan ini juga resolusinya sepotong-sepotong. Nanti dicabut lagi larangannya, nanti dipasang lagi, akan terus begitu.
Mentalitas pembuatan regulasi seperti ini juga sebetulnya secara subjektif gue pribadi melihat akan memberikan sinyal yang membingungkan kalaulah nanti misalnya nih dari dalam negeri kita sendiri ada unicorn atau digital startup kita yang besar gitu kan. Kemudian mereka punya inovasi-inovasi yang menggabungkan banyak fungsi dan fitur ke dalam satu app aja misalnya. Udah ada nih kasus yang begini sekarang misalnya. Pas ke depannya nanti sama developernya dia itu nanti dihapus lagi tuh codingannya karena mereka takut app-nya bakal dilarang gitu kan. Sama yang terakhir saran buat teman-teman TikTok, perusahaan TikTok Indonesia lebih banyakin lah ngopi-ngopinya sama bapak-bapak menteri dan fungsionalnya itu. Udah masuk tahun politik, apa aja bisa jadi isu. Bapak gue tanya internet cepat buat apa? Itu sebetulnya pertanyaan serius. Internet cepat buat melindungi bangsa atau bikin UMKM tergerus? Gue Fatan Sembiring, gue bukan pegawai TikTok Indonesia. Konten ini untuk asumsiku.